Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Surat terakhir surat apa kita? Al-Buruj. Sudah selesai? Selesai. Baik. Maka kita akan melanjutkan ke surat yang ada di atasnya, yaitu surah Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Saya bacakan terlebih dahulu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون
wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Suratul Insyiqaqi makkiyatun wa hiya 25 ayatan. Surat ini termasuk kategori surah makkiyah. Maknanya surat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun jumlah ayatnya sebanyak 25 ayat. Surat Al-Insyiqaq merupakan salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Dari sekian banyak surat, dari sekian banyak ayat yang bercerita tentang peristiwa hari kiamat. Jadi surat-surat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang sudah kita bahas dulu ada Al-Qari'ah, itu juga hari kiamat. Ini Al-Zalzalah, itu juga hari kiamat. Ini Al-Insyiqaq, nanti ada Al-Infitor, nanti ada At-Takwir, An-Naba, Al-Waqi'ah. Banyak sekali surat-surat dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang hari kiamat. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya peristiwa hari kiamat. Kalau kita ditanya misalnya, atau saya tanya pada bapak-bapak, hari kiamat itu nanti pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi ya. Karena itu adalah wal yaumil mau'ud. Itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Kita percaya ataupun tidak percaya, ya pasti nanti terjadi. Yakin atau tidak yakin, pasti akan terjadi. Lalu kalau ditanya lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Kan kita yakin pasti terjadi. Terus ditanya kapan? Wallahi, demi Allah. Wallahu a'lam. Allah yang tahu gitu ya. Oke, tidak ada yang tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Hatta bahkan sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu dan juga tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Nabi hanya ngasih tahu apa? La taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Lah hari Jumat yang kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Itu ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang tugasnya meniup sangkakala sekalipun juga belum diberitahu kapan akan terjadi hari kiamat. Jadi kita nggak tahu pastinya waktu terjadi hari kiamat, tidak tahu. Tetapi kita sudah diberi tahu tanda-tanda ataupun kejadian-kejadian yang kalau itu terjadi berarti itu adalah hari kiamat. Nah, di antara kejadian-kejadian yang nanti terjadi pada hari kiamat itu dijelaskan di surat Al-Insyiqaq yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kalau ditanya kapan terjadi hari kiamat, idzas samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu. Kapan terjadi hari kiamat? Kalau langit sudah begini, kalau nanti gunung sudah begini, kalau bumi sudah begini. Saat itulah terjadi hari kiamat. Jadi kita nggak tahu kapan itu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idza ketika as-samaa'u langit itu insyaqqat. Ai tasyaqqaqat abwaban linuzulil malaikati fil ghamam. Insyaqqat artinya terbelah. Jadi ketika langit itu terbelah, nanti langit akan terbelah menjadi berpintu-pintu, akan berlubang berpintu-pintu.
untuk turunnya malaikat dari atau di dalam awan. Itu pendapat atau diantara makna dari idzas samaun syaqqat. Hari kiamat itu terjadi kapan? Nanti ketika kamu melihat langit sudah terbelah. Nah, saat itu para malaikat akan turun. Hari itulah hari kiamat. Dan nanti proses terbelahnya langit itu, langit sendiri itu nanti akan mengalami beberapa tahapan. Kalau di surat ini dikatakan langit itu terbelah. Dan nanti di surat yang lain, idzas samaun fatarat, langit itu akan retak. Di surat yang lain akan digulung langit itu. Langit itu akan runtuh dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan apa yang akan terjadi pada langit saat terjadi hari kiamat. Idzas samaun syaqqat. Makna yang pertama, tasyaqqaqat abwaban linuzulil malaikah. Langit itu akan terbelah berpintu-pintu, berlubang-lubang untuk turunnya malaikat. Yang kedua, insyaqqat wa tuwiyat katayyis sijil lil kutub. Langit itu akan dilipat seperti buku yang dilipat. Jadi ibarat buku ini langsung dilipat. Begitu. Ya, secara logika kita mungkin bisa membayangkan kalau buku dilipat itu kayak apa gitu. Tapi nanti wakil atau realita yang sebenarnya yang terjadi pada langit saat hari kiamat itu tentu di luar jangkauan akal kita. Coba kalau saya ngomong, Pak, langit itu akan terbelah, Bapak bisa bayangin nggak? Membayangkan langit terbelah itu mungkin bisa nggak kita mengimajinasikan? Bisa kan? Langit, Pak, dilipat seperti buku yang dilipat, bisa membayangkan? Ya mungkin bisa ya. Setiap kepala mungkin punya bayangan, punya gambaran yang berbeda-beda. Silahkan nggak apa-apa, Bapak bayangkan begitu boleh. Tetapi perlu diyakini bahwa nanti hakikat yang sebenarnya saat terjadi hari kiamat pasti jauh berbeda dengan bayangan kita. Tidak seperti yang kita imajinasikan. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat ay istama'at. Dan bumi itu, dan langit itu mendengar li rabbiha terhadap perintah Rabbnya, yaitu perintah Allah. Wa huqqat, dan sudah sepantasnya langit itu mendengar, tunduk patuh pada perintah Allah. Jadi langit itu adalah salah satu makhluk atau ciptaan Allah. Sebagai ciptaan, sebagai makhluk, tugasnya makhluk itu adalah apa? Tunduk patuh, mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit terbelah, maka saat itu juga langit akan terbelah. Tidak seperti manusia. Yang baku sholat, nanti dulu ya Allah. Itu manusia. Tapi kalau ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain selain jin dan manusia, itu azinat li rabbiha wa huqqat, mendengar perintah Rabbnya, perintah Allah, taat, tunduk patuh. Dan memang sudah sepantasnya seperti itulah seorang makhluk bersikap terhadap perintah Rabbnya. Wahai batu terbelah, akan terbelah. Langit terbelah, akan terbelah. Langit pecah, langit akan pecah. Itu azinat li rabbiha wa huqqat. Tapi kalau manusia enggak. Hai manusia, aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Nanti dulu. Enggak mau dan sebagainya. Itu bedanya apa? Manusia dengan makhluk Allah yang lain. Kenapa? Karena manusia itu memang diberikan akal. Ya gara-gara akal inilah kalau tidak nurut pada ketetapan Allah, nanti manusia itu akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Ketika manusia dikuasai hawa nafsunya, maka nanti derajat manusia itu akan lebih rendah, lebih hina dibanding binatang. Tetapi ketika akal bisa mengalahkan hawa nafsu, maka manusia berpotensi menjadi makhluk yang lebih mulia dibanding malaikat. Jadi potensi manusia itu ada dua itu. Malaikat diciptakan dengan akal tanpa hawa nafsu. Malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Binatang diciptakan dengan hawa nafsu tanpa akal. Binatang itu yang mikirnya makan aja, syahwatnya saja. Manusia diciptakan dibekali dengan kedua-duanya. Dan nanti tinggal mana yang lebih dominan.
Kalau akal mengalahkan hawa nafsu, derajat manusia lebih mulia dibanding malaikat. Tapi kalau hawa nafsu yang dominan, maka manusia itu lebih hina dibanding binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu lebih hina, lebih sesat dibanding binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Nah, itu potensi manusia. Wa idzal ardu muddat. Wa idza ketika al ardu bumi itu muddat. Muddat ai busitot, diratakan. Ketika bumi diratakan berarti apa? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nanti gunung-gunung akan diterbangkan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ya, gunung yang hari ini kita lihat kokoh berdiri di pondasinya itu, nanti ada masanya gunung itu akan dicabut oleh Allah dari akar-akarnya. Yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Qul, katakan, yansifuha rabbi nasfa. Nanti akan dicabut oleh Allah dari akar-akarnya. Kamu lihat gunung itu diam, wahiya tamurru marras sahab. Dia berlarian seperti apa? Awan-awan yang berlarian. Wa tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Langit akan berjalan, gunung-gunung juga akan berjalan. Sehingga nanti apa? Ketika gunung sudah diterbangkan, dihancurkan, bumi itu akan diratakan. Sehingga nanti kamu akan melihat bumi itu betul-betul datar. Tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah. Tidak ada bukit, tidak ada lembah. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat bernaung. Itu wa idzal ardu muddat. Atau makna yang kedua, wa idzal ardu muddat, ketika bumi dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi nanti di bumi yang kedua. Ketika bumi sekarang ini, bumi yang kita tinggali ini sekarang ini, nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kembali menciptakan bumi yang kedua dalam ukuran yang jauh lebih luas dibanding bumi kita sekarang, yang bisa menampung seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Bumi ini disebut dengan apa? Al-ardul mahsyar, bumi mahsyar, atau kita lebih sering menyebutnya dengan apa? Padang mahsyar. Itu padang rata, nggak ada lagi gunung, nggak ada lembah, nggak ada pepohonan, nggak ada rumah, nggak ada bangunan, nggak ada tempat berteduh, nggak ada, rata. Dan itu menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di atas muka bumi ini akan dikumpulkan di satu tempat itu. Nah, bisa antum bayangkan kira-kira berapa luasnya bumi itu. Itu wa idzal ardu muddat, ketika bumi dilebarkan, dibentangkan oleh Allah sehingga bisa menampung seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi itu melemparkan ma fiha, ma apa-apa, fiha yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan bumi itu mengosongkannya. Apapun yang tersimpan di perut bumi, semuanya nanti akan dikeluarkan oleh bumi. Yang disimpan di bumi itu apa? Apa? Mahma. Apa lagi? Yang dimaksud di sini ya, wa alqad, dia bumi itu akan melemparkan ma apa-apa fiha yang ada di dalamnya, di dalam bumi, wa takhala, dan akan mengosongkannya, enggak ada yang luput. Apa yang akan dikeluarkan apa? Satu, mayat. Yang kedua, berbagai harta karun. Jadi harta-harta yang tertimbun di perut bumi itu semuanya akan dikeluarkan. Itu nanti detik-detik pas terjadi hari kiamat. Emas, perak, tembaga, apapun lah harta koron yang dulu terpendam, hilang, itu ditelan bumi itu juga akan dikeluarkan. Saat itu orang-orang yang mengalami hari itu, dahsyatnya hari kiamat itu, ketika mereka melihat emas-emas, harta-harta di jalanan berserakan, mereka tidak lagi apa? Peduli. Kalau sekarang kan kalau ada emas di jalanan, yang bapak lakukan apa? Tiba-tiba diturun hujan emas, yang bapak lakukan apa? Maksudnya kan langsung keluar berebut kan, siapa yang dapat, siapa cepat dia dapatkan gitu.
Kalau sekarang. Tapi nanti pas hari kiamat itu, ketika bumi sudah mulai goyang, terus kemudian emas-emas, berbagai harta yang tersimpan di bumi dikeluarkan semuanya, orang-orang tidak akan peduli pada harta tersebut. Mereka akan tersadar, dulu aku rela bunuh-bunuhan demi harta ini. Sekarang gak ada nilainya. Dulu aku rela bermusuhan dengan adikku, dengan kakakku, dengan keluargaku demi harta ini. Dulu. Sekarang ditinggalkan begitu saja. Itu yang pertama dikeluarkan. Yang kedua adalah mayat-mayat atau jenazah-jenazah, bangkai-bangkai manusia terutama yang terkubur di dalamnya. Semuanya akan dikeluarkan, dikosongkan. Sehingga bumi itu akan bersih. Beban yang selama ini ditanggung oleh bumi itu akan dikeluarkan semua, ditumpahkan semua. Itu wa alqad ma fiha wa takhalat. Itu terjadi pada hari kebangkitan. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita semua akan bangkit dari kubur, Pak. Jadi bangkit dari kubur itu bukan hanya film saja, ya. Ada film bangkit dari kubur. Kalau itu sesat ya, itu ngawur itu. Kalau nanti di hari kiamat betul-betul akan terjadi. Ketika kiamat sudah terjadi, terus manusia akan dihidupkan kembali, namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Kita akan kembali dibangkitkan dalam kondisi seperti sedia kala tatkala kita dilahirkan. Dalam keadaan kita enggak membawa apa-apa, tubuh kita tidak ditutupi sehelai benang sekalipun, tanpa alas kaki, dan kembali belum dikhitan. Ghairu mahtun, kembali belum dikhitan. Sekarang yang sudah dikhitan ini nanti entah tekniknya bagaimana, kuasa Allah di situ. Akan utuh lagi, akan nyambung lagi. Ya. Yang sekarang sudah lapuk jadi tanah, tinggal tengkorak misalnya, tinggal tulang-tulang, besok akan kembali utuh lagi. Itu kondisi kita ketika menghadap Allah. Kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki, dan belum dikhitan. Bapak bayangkan telanjang itu jangan mikir macam-macam ya. Nah, dulu istri Nabi pernah tanya, ya Rasul, kalau telanjang nastahi, kami malu, para perempuan terutama kan akan merasa apa? Malu kalau telanjang. Terus dijawab Nabi apa? Al-amru asyad. Urusan pada hari itu tuh sangat dahsyat. Jadi nggak usah khawatir. Nanti nggak akan ada yang sempat untuk ngurusi orang lain. Nggak ada yang sempat ngelirik tubuh orang lain. Semuanya mikir dirinya sendiri. Itu ya kondisi nanti. Wa alqat ma fiha wa takhalat. Bumi itu akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa takhalat, dan akan mengkosongkannya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan bumi itu mendengar, tunduk patuh li rabbiha, terhadap perintah Rabbnya, perintah Allah. Wa huqqat, dan sudah sepantasnya bagi bumi untuk mendengar dan tunduk patuh. Jadi bumi dan langit itu diantara makhluk Allah yang tunduk patuh pada perintah Allah. Langit terbelah. Bumi, keluarkan seluruh yang kamu simpan, akan dikeluarkan semua. Itu bumi ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Semua manusia ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika, bersusah payah ila rabbika, dalam perjalananmu menuju Rabbmu, menuju Allah. Kadhan, dengan berbagai upaya dan kesulitan. Famulaqih, sehingga kamu akan berjumpa dengan Rabbmu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia itu sedang bersusah payah, sedang berjuang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berjuang di dalam ketaatan, ada yang berjuang di dalam kemaksiatan, ada yang bersungguh-sungguh untuk tunduk patuh pada perintah Allah, ada yang bersungguh-sungguh melanggar ketetapan atau aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang taat ataupun yang maksiat, baik yang beramal soleh atau yang beramal buruk, kelak pasti akan berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan balasan dari perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Innaka kadihun ila rabbika, kamu tuh sedang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bersusah payah ila rabbika, menuju Tuhan.
Apapun yang kamu lakukan sekarang itu nanti ada masa di mana kamu akan menghadap Allah. Di situ kamu akan mendapati berjumpa kembali dengan balasan atas perbuatan yang sudah kamu lakukan ketika hidup di dunia. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Nah, hari itu namanya adalah al-hisab atau yaumul hisab. Hari ketika kita dihadapan kepada Allah, lalu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita kerjakan. Amal kita itu akan dihitung. Perhitungan amal itu namanya adalah al-hisab. Dan hari itu disebut yaumul hisab. Hari perhitungan amal. Nanti tinggal dilihat. Pada hari itu manusia akan digolongkan menjadi beberapa kelompok. Pada hari hisab itu. Nah, nanti ini kelompok yang kedua dan keempat di ayat ini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Ini kelompok yang kedua dan yang keempat. Pada hari perhitungan amal, nanti umat manusia itu setidaknya akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 golongan. Nah, kelompok yang pertama adalah man la hisabalahum wala adzab. Orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak pula merasakan siksaan. Nah, orang ini atau kelompok ini di hadis Nabi dibahasakan dengan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzab. Orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Jadi baru dibangkitkan itu sudah enggak melewati fase 1, 2, 3, tahu-tahu sudah di dalam surga. Ini kelompok ini. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Enggak dihisab, tidak merasakan azab. Kalaupun harus melewati sirat ini udah secepat kilat, seakan-akan dia enggak pernah lewat. Tahu-tahu sudah di dalam surga. Ini kelompok yang pertama, yang paling istimewa, yang paling bagus. Nah, siapa mereka? Mulai dijelaskan oleh Nabi kita dalam satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Nabi menjelaskan, "Uridat alayyal umam." Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Jadi Nabi itu meskipun Nabi akhir zaman, tapi tahu kondisi umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'hu ar-ruhaid. Kemudian aku melihat ada seorang nabi, bersama nabi itu ar-ruhaid. Beberapa orang yang jumlahnya tidak sampai 10. Jadi zaman dahulu ada nabi yang pengikutnya itu hanya beberapa orang saja, enggak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Aku juga melihat ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. Ada juga nabi pengikutnya hanya 2 orang. Itu nabi terdahulu. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan ada pula yang lebih parah. Seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Itu nabi zaman dahulu. Enggak disebutkan siapa namanya. Wa id rufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan, ditampakkan kepadaku sawadun azim, satu jumlah manusia yang sangat banyak. Ada rombongan manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Jadi Nabi menyangka, oh ini jangan-jangan umatku, karena banyak jumlahnya kan. Waqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Muhammad, ini bukan umatmu, ini adalah Musa dan kaumnya. Ini kaumnya Nabi Musa. Jumlahnya banyak. Walakin inzur ilal ufuq, tetapi Muhammad lihatlah ke arah sana. Falamma nadartu, tatkala aku melihat ke arah yang dimaksud, fa idza sawadun azim. Tiba-tiba aku melihat ada manusia yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dibanding kaumnya Nabi Musa. Sumangzur ilal ufuq, kemudian lihat lagi ke arah sana, lihat ke arah yang lain. Begitu aku melihat, di situ juga sawadun azim, ada manusia yang jumlahnya sangat banyak, melebihi kaum Nabi Musa. Waqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini semua adalah umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu umat yang paling akhir dan nanti paling banyak.
Yang paling banyak masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau penghuni surga itu 120 shaf, yang 80 shaf sendiri itu diisi oleh umatnya Nabi Muhammad. Jadi 2/3 nanti itu yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semua adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab, yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tidak merasakan siksaan. Ini kelompok yang paling istimewa, Pak. Jumlahnya berapa? 70.000. Kira-kira Bapak bisa masuk nggak? Memperebutkan satu tempat di situ bisa nggak? Nanti kita bersaing, Pak. Kita rebutan di situ. 70.000. Ya, jadi ada yang memahami 70.000 ini adalah angka 1, 2, 3, 4, stop di angka 70.000. Jadi realnya, aktualnya nanti yang masuk surga tanpa hisab ya benar-benar 70.000. Pendapat pertama begitu. Nah, kalau kita mengikuti pendapat pertama ini bahwa 70.000 di sini adalah ya angka 1, 2, 3, 4 sampai ketemu angka 70.000. Maka peluang kita untuk menjadi salah satu dari mereka itu kecil sekali, Pak. Atau mungkin sudah nggak ada peluang lagi. Coba dari umat Nabi Muhammad sampai sekarang yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Terus kita harus bersaing dengan orang lain untuk memperebutkan satu tempat dari 70.000 itu. Kira-kira bisa apa enggak? Mungkin enggak, Pak? Bisa enggak? Kita mesti minder duluan kalau harus bersaing dengan orang-orang sebelum kita. Para sahabat Nabi saja itu jumlahnya lebih dari 100.000. Itu baru satu generasi sahabat, generasi terbaik. Belum para tabiin, tabiut tabiin, generasi di bawahnya. Kita dengan Nabi jaraknya sudah 14 abad, 1400 tahun lebih. Jumlah umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sampai sekarang sudah berapa miliar? Coba. Sementara yang bisa masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Berat sekali kan? Itu kalau kita memahami bahwa 70.000 itu adalah bilangan 1, 2, 3 sampai ketemu 70.000. Tetapi ada juga yang memahami bahwa 70.000 di sini bukanlah angka pasti, melainkan ungkapan atau isyarat untuk jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau orang Arab menyebut banyak itu dengan mengatakan 70.000. Pak, yang hadir di pengajian berapa? Bapak spontan jawab 1.000. Misalnya begitu. Ketika Bapak menjawab 1.000 itu bukan berarti Bapak sudah ngitung 1 kepala, 2 kepala, 3, 4 sampai 1.000, enggak. Bapak hanya melihat oh yang hadir sangat banyak, di masjid penuh sampai di jalan-jalan, berarti 1.000 sangat banyak itu ungkapannya dengan kata apa? 1.000, begitu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan 70.000 ini bukanlah angka pasti 1, 2, 3, 4 sampai 70.000, tapi hanya ungkapan atau isyarat untuk jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, maka peluang kita untuk masuk menjadi bagian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab itu masih terbuka lebar. Masih ada kesempatan, masih ada harapan. Ya. Setelah menyampaikan tadi, Nabi Muhammad bangkit kemudian masuk ke dalam rumah. Lalu para sahabat Nabi yang sudah terlanjur mendengar bahwa ada 70.000 yang kelak akan masuk surga tanpa hisab, para sahabat ini penasaran. Kira-kira siapa mereka? Mulai mereka berdiskusi, ngobrol, mereka gaduh di luar rumah Nabi, berisik gitulah, di dalam masjid juga. Akhirnya apa? Mereka menebak-nebak. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Oh, barangkali mereka adalah orang-orang yang sudah menemani, membersamai Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi. Ada yang menebak, oh barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam sampai mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbagai pendapat diutarakan oleh para sahabat Nabi. Tapi ini hanya pendapat saja, belum tentu benar. Akhirnya apa? Nabi di dalam rumah itu kan mendengar sahabatnya pada berisik, pada gaduh, ramai banget ngomongin itu. Akhirnya Nabi keluar rumah. Lalu Nabi bertanya, "Malladzi takhudun?" Apa yang sedang kalian ribut-ributkan?
kalian lagi gaduh banget, berisik banget tadi itu ngapain sih, ngobrol apa sih, gitu kalau kita. Akhirnya para sahabat menyampaikan rasa penasaran mereka kepada Rasulullah, bahwa mereka ini penasaran. Nabi tadi hanya menyampaikan ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Mereka penasaran siapa mereka, karena mereka sangat berkeinginan sekali supaya mereka menjadi bagian dari apa yang akan masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Nabi memberikan clue, memberikan ciri-ciri orang-orang yang punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab. 4. Humul ladzina la yarqun. Yang pertama, mereka adalah orang yang tidak melakukan jampi-jampi, tidak membaca mantra-mantra. Yang kedua, wala yastarqun, mereka yang tidak meminta dijampi-jampi, tidak meminta dibacakan mantra-mantra. Yang ketiga, wala yatapayyarun, mereka yang tidak percaya pada kabar burung atau tidak percaya pada ramalan. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 clue dari Nabi, 4 kriteria orang-orang yang punya peluang berpotensi masuk surga tanpa hisab. Akhirnya seorang sahabat namanya Ukasyah radhiyallahu anhu, dia ini pintar sekali, Pak. Ukasyah ini langsung mendekat pada Nabi, terus ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Nah, terus Ukasyah ini mendapat ACC, legalitas ataupun statement, jaminan, garansi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan anta minhu, kamu bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu Ukasyah itu pintar sekali. Nabi lagi semangat menjelaskan, tiba-tiba ya Rasul, doakan aku agar menjadi bagian dari mereka. Langsung anta minhu, kamu bagian dari mereka. Namanya Ukasyah. Nah, begitu Ukasyah sudah mendapat jaminan dari Nabi, sahabat-sahabat yang lain berbondong-bondong mengikuti Ukasyah. Ya Rasul, doakan aku juga ya Rasul, aku. Dijawab Nabi apa? Sabaqaka Ukasyah, kalian sudah didahului oleh Ukasyah. Udah pintarnya Nabi di situ. Lah kalau semua sahabat didoakan Nabi, ya jatah 70.000 habis di mereka semua gitu kan. Maka Nabi hanya ngasih garansi 1 orang, anta minhum, kamu dari mereka wahai Ukasyah. Adapun sahabat Nabi yang lain, doakan kami ya Rasul, doakan kami. Kata Nabi apa? Sabaqaka Ukasyah, kalian sudah didahului oleh Ukasyah. Sudah, nanti berjuang sendiri ya, gitulah ya. Baik. Nah, itu kelompok yang pertama. Golongan pertama berkaitan dengan proses perhitungan amal di yaumil hisab. Nah, kemudian golongan yang kedua ini dijelaskan di ayat yang ke-7 ini. Golongan yang tetap akan dihisab oleh Allah, tetapi hisabnya dengan hisab yang mudah atau yang ringan. Siapa mereka? Ayat ke-7. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun man, orang yang utiya, dia diberi kitabahu, kitabnya artinya buku catatan amal, rapot amalnya. Jadi di buku itu, di rapot itu tertulis dengan rapi, dengan detail, nggak ada satupun yang luput amal perbuatan yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Maka adapun orang yang diberi rapot amalnya, buku catatan amalnya biyamini, dia terima dengan tangan kanan. Nah, ini pertanda baik. Jadi nanti pas yaumul hisab, hari perhitungan amal itu, orang-orang yang ketika diberi buku catatan amal menerima buku tersebut dengan tangan kanan, nah dia sudah merasakan, sudah ngerti ini isyarat pertanda satu kebaikan. Setelah itu pasti semuanya akan dimudahkan. Ya, dengan tangan kanan sudah diterima dengan tangan kanan. Dan ini bukti bahwa mereka ini ashabul yamin, golongan kanan, golongan orang-orang baik. Lah orang ini fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Fasaufa, maka akan yuhasabu, dia dihisab hisaban dengan hisab yasir, yang ringan, yang mudah. Nah, hisab yang mudah itu bagaimana? Buku catatan diberikan, suruh buka, dilihat. Untuk
catatan amal baiknya diberi pahala, diberi ganjaran, untuk amal buruknya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, "Wahai fulan, kamu dulu maksiat pada hari ini jam sekian, aku sudah tutupi maksiat itu ketika kamu hidup di dunia dan sekarang aku ampuni ketika di akhirat." Itu amal atau hisab yang mudah itu begitu. Ibarat logikanya, analoginya gini, Bapak dapat rapot. Rapotnya itu ya namanya rapot kan ada nilai yang bagus, ada nilai yang buruk. Tapi nilai yang bagusnya lebih dominan, lebih banyak. 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 8 semuanya banyak bagus. Dan nilai-nilai yang bagus ini diapresiasi, dipuji. Pak bagus. Pelajaran ini lulus nilai 9, pelajaran ini bagus nilai 10, mumtaz gitu kan. Tapi kok ada nilai 4 di sini merah. Ada nilai 3, ada 2. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena jumlahnya sedikit dimaklumi. Oke, enggak apa-apa. Ini kututupi, ku ampuni, ku maafkan. Itu hisab yang mudah. Ini selesai, lanjut ke pos berikutnya. Itu hisab yang mudah. Untuk setiap kebaikan, ketaatan yang tertulis dalam buku catatan amal itu kita akan dapat pahala, akan dapat balasan. Nah, setiap keburukan itu akan dikatakan gini, ya fulan, wahai hambaku, fa'alta kaza fi yaumi kaza. Kamu sudah berbuat ini di hari ini, maksiat ini. Pas di dunia orang-orang gak pada tahu karena aku tutupi maksiatmu pas hidup di dunia. Sekarang aku ampuni kamu. Nah, begitu. Itu hisab yang mudah. Di dunia maksiat yang kita lakukan masih ditutupi oleh Allah sebagai tanda Allah sayang sama kita, gitu kan. Nah, di akhirat itu diampuni. Itu hisab yang mudah. Nah, itu syaratnya begitu, Pak. Nanti kita akan tahu hisab kita mudah atau tidak. Itu lihat aja pas menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan atau tidak. Ketika kita terima buku itu dengan tangan kanan, maka itu pertanda kita akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga itu adalah man nuqisha atau man yunaqash. Mereka yang akan dihisab. Hisabnya berat. Wa yu'adzab, kemudian diazab, disiksa. Summa yanju bisyafa'ah, kemudian dia akan selamat karena ada syafaat. Syafaat artinya apa? Pertolongan, karena pertolongan. Jadi orang ini dia akan dihisab dulu berat, susah gitu kan. Dan endingnya akan disiksa dulu. Siksa tentu di neraka kan begitu. Tapi dia tidak selamanya di neraka. Nanti ada syafaat, ada pertolongan bagi dia, sehingga dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Lah yang menjadi syafaat apa? Iman yang ada di dalam hatinya. Iman yang redup, iman yang masih menyala meskipun redup itu, meskipun sekecil apapun iman seseorang, itu nanti bisa menjadi syafaat yang bisa menolong orang tersebut dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang masuk ke dalam golongan yang ketiga ini siapa? Usatul mukminin, orang-orang mukmin tapi masih gemar bermaksiat. Artinya para pelaku dosa besar, tapi statusnya ya Islam. Yang kalau ditanya beriman enggak, ya beriman. Percaya akhirat enggak, ya percaya, gitu kan. Tapi masih gemar maksiat. Nah, nanti ketika meninggal dunia, imannya masih diakui oleh Allah. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, tapi juga membawa dosa besar yang sangat banyak. Nah, di situ nanti akan dihisab dulu berat. Ya sudah, konsekuensinya kan disiksa dulu di neraka kan, karena dosanya lebih banyak. Tetapi dia orang beriman. Nah, nanti iman itu akan menjadi syafaat. Setelah dia selesai menjalani hukuman di neraka, dia akan dibebaskan. Dalam artian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu usatul mukminin, orang-orang mukmin yang bermaksiat. Untuk kelompok yang ketiga. Ya, kalau Bapak pengen coba-coba dulu mampir ke neraka, ya silahkan ya. Tapi kalau Bapak nggak sanggup, ya jangan. Nah, kelompok yang keempat, ini ayat berikutnya. Ayat berapa? Ayat ke-10 ya, 10 ya, ke-10. Ayat ke-9 saya lanjutkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kelompok yang kedua tadi, setelah dia dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan cepat yang qalibu, dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya. Keluarganya di sini adalah apa? Saudara-saudaranya sesama orang mukmin yang memang masuk surga. Masrura, dalam keadaan bergembira. Hisabnya sudah mudah, cepat,
maka dia akan segera kembali berkumpul bersama ahli-ahli. Di sini adalah yang keluarganya yang sama-sama masuk surga, atau orang-orang beriman yang memang mereka masuk surga, akan kembali ke surga bersama keluarganya dalam keadaan masruro, bergembira, wajahnya berseri-seri, ya. Adapun kelompok yang keempat, wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri, orang yang menerima buku catatan amal dengan wara'a dzahri itu apa? Di belakang punggung. Nah, nanti di ayat yang lain, di surat yang lain, bisyimali, dengan tangan kiri. Sudah nerimanya dengan tangan kiri, kemudian lewat belakang punggung. Ya, ada yang menafsirkan bahwa posisinya bagaimana? Posisinya tangan mereka ini diikat di leher, sehingga bagian telapak tangan ini ada di belakang punggung. Sehingga ketika diberi buku catatan, nerimanya begini, dari belakang punggung, tangan kiri, dengan tangan kiri. Ada yang menafsirkan bahwa dada mereka itu dilubangi oleh Allah, bolong, lalu mereka masukkan tangan kirinya lewat lubang itu untuk menerima atau mengambil buku catatan. Jadi sudah dengan tangan kiri lewat belakang punggung. Itu wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri. Di ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bisyimali, dengan tangan kiri lewat belakang punggung. Baik posisi tangannya diikat di belakang, di atas leher ini, sehingga menerima bukunya lewat belakang punggung dengan tangan kiri, atau dada mereka itu dilubangi, lalu tangan kirinya dimasukkan ke dalam dada sehingga sampai tembus belakang. Dengan tangan kiri itu dia akan mengambil atau menerima buku catatan amalnya. Nah, orang yang kalau cara menerima buku catatan amalnya sudah seperti itu, fasaufa yad'u subura, dia sudah langsung sadar, ya suburo, alangkah celakanya aku. Dia akan langsung begitu, langsung ngerti, padahal itu belum sampai neraka, tapi dia sudah langsung ngerti, alangkah celakanya aku. Nah, orang ini akan dihisab dengan hisab yang berat, terus dimasukkan ke dalam neraka, yukhalad, di neraka kekal selama-lamanya. Siapa mereka? Al-kafar, orang-orang yang mata alal kufri, yang meninggal di atas kekufuran. Walaupun mungkin di dunia dia baik misalnya, tapi kalau dia meninggal di atas kekufuran, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka ya sudah, ya dia tidak akan mendapat balasan dari Allah. Wong dia beramal bukan karena Allah. Orang yang kufur, orang yang kafir, matinya dalam keadaan, mohon maaf, murtad misalnya, atau tidak beragama Islam misalnya, nah itu dalam keyakinan kita, mereka ya tidak ada harapan untuk masuk surga, ya, di neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Ya. Nanti nikmat iman itu baru kita sadari bahwa itu adalah nikmat yang paling besar itu ketika di akhirat. Ketika iman itu betul-betul bisa menolong seseorang. Kalau di dunia kan belum kerasa kan. Nikmat yang paling besar apa, Pak? Ya, bahasa retorika kita kan nikmat iman, kan bahasa pantas-pantasnya aja kan. Padahal kita hakikatnya di dunia kan belum begitu merasakan itu. Nikmat yang paling besar apa? Kan kita sering ngomong gitu kan, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Iman dan Islam. Ya itu betul, kalimat itu benar. Tetapi apakah benar-benar sudah kita rasakan bahwa nikmat terbesar itu nikmat iman? Kalau nikmat terbesar itu nikmat iman dan itu sudah kita rasakan, harusnya tatkala kita nggak punya apapun, selama iman masih kita miliki, seharusnya hidup kita baik-baik saja. Kita ngomong nikmat terbesar adalah nikmat iman, begitu nggak punya duit ya pusing juga kan, gelisah juga kan. Jadi di situ, bedanya di situ. Tapi nanti di akhirat itu baru kerasa bahwa nggak punya duit di akhirat itu nggak apa-apa. Asal punya apa? Iman. Ya kalau di dunia nih, bapak punya iman tapi nggak punya duit, pusing nggak? Pusing kan? Bapak ini beriman ya, sholat ya, agamanya Islam, tapi duit nggak punya, utang banyak, pusing apa enggak? Pusing. Tapi di akhirat nggak punya duit itu nggak apa-apa. Yang penting punya apa? Iman. Karena iman itu akan menyelamatkan seseorang. Ya kalau imannya redup, ya dosanya banyak, ya sudah, nanti akan iman itu akan menyelamatkan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, adapun kalau orang kafir sudah fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ir. Dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Sa'ir itu artinya menyala-nyala, ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia, kana adalah dia dulunya, fi ahli, di dalam keluarganya,
masrur sudah foya-foya, sudah Pak Masrur itu senang-senang ya. Dulu di dunia dia foya-foya bersama keluarganya, meluapkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, kesenangan apapun sudah dia lakukan ketika hidup di dunia, tidak peduli yang halal yang haram. Ya sudah, di akhirat balasannya tinggal disiksa. Kalau di dunia itu orientasinya senang-senang saja, memperturutkan hawa nafsu, maka di akhirat tinggal apa? Wa yasla sa'ir, masuk ke dalam neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrur. Karena dulu di dunia dia bersama keluarganya sudah masrur, bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini adalah 4 golongan manusia pada yaumul hisab, pada hari perhitungan amal. Ya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan yang pertama atau kedua. Ya. Jangan sampai yang ketiga, apalagi yang keempat. Yang pertama masuk surga tanpa hisab. Yang kedua dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga hisabnya sulit, masuk neraka dulu terus masuk surga. Yang keempat dihisab berat, masuk neraka selama-lamanya. Ini kan paling enak 1, terus di bawahnya nomor 2. Nomor 3 jangan, nomor 4 apa? Lagi. Ya itu ya. Baik. Sampai sini dulu. Nah, pas. Sampai ayat ke-13 ya, 13. Nanti ayat 14 sampai seterusnya kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Silakan. Yang tadi disampaikan tentang kisah umat-umat yang nanti ada di padang mahsyar ya. Di dalam hal ini sebenarnya itu kan belum terjadi, tapi kondisi itu bisa digambarkan ke dalam imajinasi gitu. Ya. Ini disebut apa kalau di dalam apa namanya? Ini belum terjadi tapi sudah ada bukan ramalan. Kalau ramalan itu menebak-nebak ya. Ini sesuatu pasti yang nanti akan terjadi dan bisa disampaikan ke orang. Baik. Jadi gini, tidak ada yang tahu perkara ataupun kejadian apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membicarakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, sumber kita hanya Allah dan Rasulullah, ucapan atau sabda Rasulullah berdasarkan wahyu. Jadi gini, kalau Nabi mengatakan, misalnya menceritakan tentang keadaan surga neraka, itu ucapan Nabi itu berdasarkan pendapat beliau sendiri atau wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hanya karena pengen mendramatisir neraka terus diceritakan yang serem-serem misalnya, atau pengen surga terus akhirnya mengarang cerita sendiri, itu nggak mungkin Nabi Muhammad. Semua yang disampaikan Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi baik Al-Quran ataupun hadis Nabi itu sebenarnya sumbernya ya dari Allah. Kalau Al-Quran wahyu dari Allah langsung, firman Allah. Sementara hadis Nabi itu wahyu dari Allah melalui lisan Nabi. Tetapi kedua-duanya itu sumbernya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu perkara yang gaib, yang tahu perkara atau kejadian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau tadi kita sampaikan ini tentang neraka, tentang hisab mahsyar tadi kan sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Kita hanya bisa menyampaikan hal itu. Lalu setiap kepala kita kan mesti punya bayangan tentang itu kan, karena kita belum mengalaminya kan. Itu nggak apa-apa, boleh. Ya boleh. Itu kita bukan meramal, hanya membayangkan sesuatu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan meramal, dengan keyakinan bahwa nanti kejadian atau peristiwa yang sebenarnya itu pasti berbeda dengan yang kita bayangkan. Misalnya gini, ketika kita membahas tentang ayat-ayat surga, misalnya ya, bahwa surga itu taman-taman yang indah, mengalir di bawahnya sungai. Antum bisa bayangin nggak? Ya mesti bisa. Dan itu nggak dilarang, membayangkan surga itu nggak dilarang, boleh. Ya, silakan. Membayangkan keindahan surga itu silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap kita meyakini bahwa surga itu nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi setiap bayangan yang terlintas di benak kita itu ya sekedar imajinasi saja. Hakikat yang sebenarnya pasti jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Nah, itu saja, Pak. Ya, jadi sekali lagi
mahsyar ataupun hari kiamat itu belum terjadi, surga neraka kita belum memasukinya, tapi gambaran tentang keadaan padang mahsyar, keadaan surga dan neraka itu sudah dikabarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mempelajarinya, bisa membayangkan kondisinya. Kayak hari kiamat itu filmnya aja ada kan, film tentang hari kiamat. Tapi apakah kita mengimani nanti kiamat kayak gitu? Kan enggak, jauh lebih dahsyat. Begitu ya. Jadi bukan kok kita meramal, bukan. Kita hanya membayangkan dan tidak meyakini bahwa nanti kejadiannya seperti yang kita bayangkan. Gitu. Ya. Sebelum yaumul hisab, sudah ada yang surga atau neraka atau masih di alam kubur? Yang meninggal ya? Enggak, Pak. Jadi proses hisab itu terjadi setelah semua manusia dibangkitkan. Jadi yaumul hisab dan berbagai fase yang akan dialami manusia, yang akan dilewati manusia sebelum akhirnya ke surga neraka, itu semuanya terjadi setelah manusia dibangkitkan. Jadi enggak ada kok yang sana sudah dihisab ini masih dikubur, enggak. Jadi proses dibangkitkan itu mendahului semua fase-fase seperti hisab, seperti mizan, timbangan, seperti sirat atau jembatan. Jadi manusia sudah dibangkitkan semua. Dan semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia di padang mahsyar itu ngapain? Disuruh menunggu. Menunggu apa? Menunggu yaumul hisab tadi. Berapa lama nunggunya? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Satu hari, tapi durasi satu hari itu bisa sampai 50.000 tahun. Coba kita nunggu, bagaimana nasib kita belum jelas gitu kan. Ibarat bapak ke dokter, pengen periksa sakit gitu kan, disuruh nunggu, dokternya nggak jelas kapan datangnya. Itu rasa gelisah kita bagaimana, khawatir kita bagaimana. Ini nunggunya mending cuma sejam 2 jam, ini nunggunya sampai 50.000 tahun. Nah akhirnya kan manusia itu kan gelisah, nggak sabar. Ini kapan sih hisab mau dimulai? Kapan kita masuk surga? Gitu bagi orang-orang yang ya berpotensi masuk surga. Sampai kapan kita di sini nunggu? Akhirnya manusia kan berbondong-bondong nanti mendatangi para nabi. Nabi Adam didatangi, minta syafaat. Syafaat di situ apa? Kita minta pada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah menyegerakan apa? Hisab. Jadi syafaatul uzma itu di situ, Pak. Ya. Nabi Adam, wahai bapak kami, wahai Nabi Adam, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab. Ayo dimulai nih, startnya hisab nih kapan? Sampai kapan kita nunggu di sini gitu kan? Nah, di situ Nabi Adam tidak berani. Kenapa? Karena hari itu Allah menampakkan kemurkaan yang belum pernah ada Allah murka seperti itu. Ya. Sampai Nabi Adam pun sekedar berdoa kepada Allah tidak berani pada hari itu. Kenapa? Nabi Adam ingat kesalahannya dulu ketika beliau melanggar larangan Allah. Enggak boleh kamu Adam dekat-dekat pohon itu. Ya kan? Pas dulu kan pertama diciptakan. Bukannya dekat malah metik buahnya dan makan. Gara-gara ingat kesalahan itu, satu kesalahan itu saja, di hari itu Nabi Adam untuk sekedar berdoa saja enggak berani. Dan sana minta pada nabi yang lain. Datang kita ke nabi berikutnya, nabi sampai Nabi Ibrahim misalnya. Sama kita minta, ya wahai Nabi Ibrahim, bapak para nabi, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab. Nabi Ibrahim enggak berani. Kenapa? Nabi Ibrahim ingat pernah berbuat 3 kebohongan. Dalam tanda kutip ya, ketika Nabi Ibrahim itu pernah melakukan 3 kebohongan. Walaupun oleh para ulama ini tidak disebut sebagai satu kebohongan, tapi Nabi Ibrahim merasa itu satu kesalahan gitu ya. Akhirnya gara-gara ingat kesalahan itu, Nabi Ibrahim untuk berdoa saja enggak berani. Nah sama nabi yang lain. Datang pada Nabi Musa. Sama, permintaan kita ini sama. Musa segerakan, mintalah kepada Allah agar hisab disegerakan. Kata Musa apa? Enggak berani. Kenapa? Musa pernah melakukan kesalahan apa? Pernah membunuh orang gara-gara nonjok, akhirnya orang itu meninggal dunia kan? Ada kan kejadiannya begitu, ada di Quran diabadikan. Akhirnya datang sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita datang pada Nabi Muhammad, sama mintanya sama. Kata Nabi apa? Ini bagianku. Udah, ini bagianku. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah, lalu Allah firmankan, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepalamu. Mau minta apa kamu? Minta apapun ku kasih. Nah itu langsung kamu minta apapun dikasih. Nah di situ dalam kondisi demikian ya, Nabi Muhammad tidak memikirkan diri beliau sendiri.
Enggak mikir ya Allah segera masukkan aku ke surga, aku dan keluargaku ke surga. Tapi Nabi meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan proses hisab sehingga nanti yang surga ya jelas segera masuk surga. Nasibnya semakin jelas. Nah, itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Nah, ketika itu terjadi, apakah ada manusia yang masih dalam kubur? Sudah enggak ada. Bumi ini sudah menumpah ruahkan, mengeluarkan semua mayat-mayat yang ada di dalamnya, dan bumi ini sudah dibuat rata oleh Allah. Jadi enggak ada lagi yang ini masih dikubur sekarang dihisab, enggak ada. Jadi nanti proses hisab itu atau yaumul padang mahsyar itu akan terjadi bersamaan, ya. Tidak sekarang ada yang dikubur, sekarang ada yang dihisab, ada yang sedang melewati sirat, enggak. Nanti kalaupun masuk surga ya di waktu setelah menjalani proses itu semua. Ya hisab, mizan, timbangan, lalu ada sirat, ada jembatan yang harus kita lewati. Bisa dipahami? Yang lain? Nabi Ismail diperintahkan sama malaikat bahwa di neraka ada orang seperti itu. Itu gambaran ya. Jadi gini, ibarat seperti gini. Di neraka surga sekarang kan belum ada penghuninya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan sudah tahu siapa-siapa yang akan menghuni neraka, siapa-siapa yang akan menghuni surga. Catatan penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah kering, Pak. Artinya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Lah Allah bisa memberikan gambaran pada Nabi Muhammad, nanti loh kondisi di neraka ini penghuninya dia. Itu baru sekedar gambaran. Bisa dipahami? Jadi itu belum real, belum orang-orang yang nanti di neraka, disiksa di neraka, terus sekarang sudah dimasukkan neraka, belum. Itu baru gambaran keadaan surga, keadaan neraka. Tapi nanti kejadian sebenarnya seperti itu, seperti yang dilihat oleh Nabi. Tapi itu baru gambaran yang Allah perlihatkan pada Nabi Muhammad bahwa nanti itu bagi pezina ini siksaannya begini. Bagi yang tukang ghibah siksaannya begini. Yang di surga karena amalnya sendalnya Bilal bin Rabah sudah terdengar di surga karena amal ini. Seperti itu ada. Jadi sekali lagi itu mereka ini belum benar-benar masuk di surga atau di neraka. Tetapi apa? Baru gambaran yang Allah perlihatkan pada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Begitu. Dan sama tadi kan, misalnya nih saya beri gambar contoh. Nabi pas di surga itu kan mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Saat itu Bilal bin Rabah sudah di surga atau belum? Masih hidup di dunia kan. Maka ketika selesai Isra Mi'raj kan Nabi tanya pada Bilal kan, Bilal, aku mendengar suara terumamu di surga. Amal apa yang kamu lakukan? Kata Bilal apa? Pokoknya Nabi setelah aku berwudu mesti aku sholat 2 rakaat. Nah, itu amal andalannya Bilal di situ. Ya, pertanyaan gini, Bilal sudah di surga atau belum? Belum kan? Belum. Sekali lagi itu hanya gambaran yang Allah tunjukkan pada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj bahwa nanti Bilal itu akan masuk surga. Sama di neraka juga begitu. Ini gambarannya nih si fulan ini. Berarti besok setelah selesai pengadilan di akhirat, proses sudah dilewati semua. Nah ini si fulan itu betul-betul akan masuk neraka. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilaf dan tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.